Jadi ingat, untuk musim penghujan di mana cuaca ekstrim hujan setiap hari seperti saat ini, lakukan ini yaitu kocor dan spray dengan menggunakan bahan-bahan yang super, di mana bahan ini mampu mengendalikan atau mengatasi yang namanya layu, busuk daun ataupun antraknosa. Dan hari ini kita akan memberikan tip-tip atau cara bagaimana agar kita tidak gagal panen di musim hujan seperti saat ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, tanamannya masih sangat subur, walaupun ditumpang sari dengan tanaman kuis masih dalam kondisi aman. Dan cuacanya pada hari ini lumayan dingin luar biasa kawan-kawan. Di tempat kita ini sangat ekstrim sekali, hujan setiap hari disertai dengan kabut yang cukup tebal. Nah, bisa dilihat di belakang kita ini kabutnya sangat tebal sekali, dan tadi baru selesai hujan yang sangat lebat sekali kawan-kawan. Dan memang seperti inilah kondisi saat ini kawan-kawan di tempat kita. Dan kita berkebun ini dengan ketinggian kurang lebih 1000 mdpl. Jadi boleh dikatakan dataran tinggi. Jadi cuacanya atau udaranya sangat dingin sekali. Nah, inilah yang menyebabkan tanaman cabai ataupun tanaman apapun sebenarnya banyak mengalami permasalahan, khususnya di mana tanaman cabai ini sangat mudah diserang oleh berbagai penyakit jamur seperti layu, busuk daun, antraknosa, bercak daun, ataupun sejenis penyakit jamur lainnya. Oleh karena itu kawan-kawan, hari ini kita akan membahas lagi apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi atau bagaimana cara mengobati penyakit yang satu ini. Karena hal ini sangat rentan sekali menyerang, khususnya di saat cuaca yang sangat ekstrim seperti yang kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, kabut. Jadi kalau kabutnya tebal disertai dengan hujan gerimis, itu menyebabkan istilahnya embun tepung itu sangat-sangat berbahaya sekali untuk daun tanaman cabai. Daun tanaman cabai itu bisa mengalami kerontokan, dan juga yang terparah adalah bisa mengalami tanaman itu layu. Oleh karena itu ikuti terus videonya, tonton sampai selesai agar paham bagaimana cara mengendalikannya, apa-apa saja yang harus kita lakukan sebelum tanaman kita mati total kawan-kawan dan akhirnya gagal panen. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan. Bunganya sudah lumayan lebat, luar biasa sekali. Dan tanaman cabai ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas angkasa 89. Dalam satu bedengan kita tanam satu jalur seperti ini. Jadi kiri kanannya kita tumpang sari dengan tanaman kubis. Jadi kubisnya juga sudah cukup besar. Dan cuaca pada saat ini ekstrim, luar biasa gelap kawan-kawan. Mungkin videonya agak gelap. Nah seperti ini, kabutnya sangat tebal sekali. Ini baru selesai hujan yang luar biasa lebatnya, dan setelah selesai hujan ini pun ada gerimis masih sedikit disertai dengan kabut yang cukup tebal. Nah, hal ini sangat berbahaya untuk tanaman cabai khususnya kawan-kawan, dimana kalau kabut tebal seperti ini mengakibatkan embun tepung itu melengket di daun tanaman cabai. Jadi akibatnya atau dampaknya adalah daun tanaman itu akan menjadi rontok serta terjadi namanya busuk daun serta bercak daun. Begitu juga kalau sudah keluar buah, maka buahnya akan sangat mudah diserang jamur, khususnya yang bernama patek atau lebih dikenal dengan antraknosa. Tapi di sini tanaman cabai yang kita tanam masih dalam kondisi aman. Di mana seperti yang sudah kita sampaikan tadi, jadi khususnya di saat cuaca sangat ekstrim,
hujan setiap hari, jadi pH tanah itu akan mengalami drop. Jadi kalau pH drop, maka tanaman sangat mudah diserang jamur seperti layu, busuk daun, ataupun tanaman cabai sudah berbuah akan mudah diserang namanya antraknosa. Jadi bagaimana cara kita menangani hal ini? Nah, banyak petani yang belum paham tentang hal ini. Nah, oleh karena itu kita akan bahas tuntas sekarang kawan-kawan, sekali lagi bagaimana cara antisipasinya agar tanaman cabai yang kita tanam ini tetap aman dari layu, busuk daun, ataupun busuk buah kawan-kawan. Walaupun di saat cuaca yang sangat ekstrim luar biasa seperti saat ini. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jangan melakukan penyepraian mencampur dengan pupuk daun. Jadi itu sangat berbahaya kalau kita melakukan penyepraian dengan mencampur dengan pupuk daun, maka yang terjadi akan memudahkan jamur itu menyerang tanaman cabai, khususnya busuk daun ataupun bercak daun ataupun antraknosa kawan-kawan. Jadi saran kita hindari penggunaan pupuk daun di saat musim penghujan. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah lakukan penyepraian khususnya di mana saat tanaman cabai sudah memasuki fase generatif seperti ini. Unsur yang dipenuhi adalah unsur kalium, kalsium, fosfat, dan boron. Itu sangat penting sekali khususnya tanaman cabai di saat pembuahan seperti ini. Begitu juga walaupun baru pindah tanam, yang diperkuat adalah unsur fosfat, kalsium, serta ditambah dengan asam humat. Kalau ada trichoderma itu akan lebih bagus. Itu langkah yang harus kita lakukan agar tidak gagal panen. Cara yang ketiga adalah sebelum kita melakukan penanaman cabai, kita harus memahami tentang masalah musim. Jadi kalau kita mau menanam cabai di musim penghujan, usahakan menggunakan yang namanya kapur dolomit. Kalau menggunakan kotoran ayam atau kohe ayam, itu harus yang difermentasi. Jadi kalau tidak difermentasi, inilah menyebabkan perkembangan jamur sangat cepat sekali. Jadi kalau sudah difermentasi itu aman kawan-kawan. Tetapi catatannya harus kita melakukan pengocoran juga dengan kalsium dan asam humat ditambah trichoderma seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, kondisi tanamannya boleh dikatakan subur seperti ini. Daunnya sangat hijau walaupun dalam kondisi cuaca yang ekstrim, hujan setiap hari. Nah, itu langkah-langkah yang harus kita persiapkan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar tanaman cabai tidak diserang namanya layu, busuk daun, ataupun antraknosa. Dan langkah yang keempat ini sangat penting sekali, yaitu melakukan penyepraian. Jadi waktu penyepraian yang tepat di musim penghujan adalah di mana tidak ada hujan atau hujan itu berhenti. Baik itu pagi hari, siang hari, maupun sore hari. Jadi memang pada dasarnya untuk melakukan penyepraian yang terbaik adalah pagi atau sore hari. Itu pun kalau cuaca tidak ekstrim, artinya tidak ada hujan. Bagusnya pagi atau sore. Tetapi kalau cuaca ekstrim seperti saat ini, kita tidak bisa mengandalkan harus melakukan penyepraian sore ataupun pagi hari. Yang terpenting adalah di mana ada jeda berhenti hujan, kita langsung spray. Nah, banyak juga pertanyaan di antara kawan-kawan, apakah itu efektif? Jadi tetap efektif walaupun tidak 100% kawan-kawan. Daripada kita tidak melakukan penyepraian. Kalau kita menunggu tidak ada hujan di saat seperti saat ini, itu tidak mungkin karena hujan setiap hari kawan-kawan. Untuk penyepraian kita sering menggunakan bahan yaitu Copper WP seperti ini. Jadi ini merupakan pupuk mineral dan pelapis tanaman. Ini udah ada kandungan perekat dan penembus dan juga ada silikanya kawan-kawan. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman cabai di musim penghujan. Nah, dosisnya bisa menggunakan 2 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Biasanya yang kita lakukan Copper WP kita mix dengan fungisida yaitu bahan aktif metalaxyl 35% seperti ini. Biasa kita memakai bisromil. Jadi dosisnya 2 sendok makan sampai 3 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Jadi rutin kita melakukan Copper WP, penyemprotannya dicampur dengan bisromil. Bisa juga dengan campuran lainnya seperti menggunakan merek obat yaitu Detain yang bahan aktif Pancoseb kawan-kawan. Jadi lakukanlah penyepraian sesering mungkin khususnya di musim penghujan.
Tapi ingat catatannya kawan-kawan, jangan melakukan penyemprian di musim penghujan dicampur dengan pupuk daun. Itu sangat berbahaya. Nah, itu kuncinya. Jadi Copper WP kita mix dengan Bistromil, bisa di rolling dengan menggunakan bahan aktif fungisida Azoxystrobin dan Depiquenazole, mereknya seperti Amistrastop, dicampur dengan Detain juga kawan-kawan, atau dengan bahan aktif Mancozeb. Nah, banyak juga pertanyaan di kawan-kawan kita semua, bagaimana dengan bahan aktif Propinab seperti mereknya Antrakol. Nah, kalau Propinab itu bagusnya dipakai untuk di musim kemarau, karena sifatnya dingin. Kalau fungisida, khususnya merek Detain, itu sifatnya hangat, bagusnya dipakai di musim penghujan seperti saat ini kawan-kawan. Khususnya di mana saat cabai sudah berbunga dan berbuah seperti ini, agar tidak mengalami kerontokan yang parah. Ini berperan penting sekali, ini menentukan keberhasilannya. Makanya sering kita sampaikan, selalu menganjurkan untuk melakukan pengocoran itu interval 7 hari sekali atau 5 hari sekali dengan menggunakan kalsium. Jadi kita sering menggunakan yaitu Calbopit, ini ada kandungan boronnya. Jadi dosisnya bisa diperkental, yaitu 3 sendok makan untuk 10 liter air, bisa dicampur dengan asam humat, itu akan lebih bagus. Atau dicampur dengan boron, itu akan lebih bagus lagi kawan-kawan. Jadi kalau kita rutin melakukan pengocoran kalsium dan asam humat, maka tanaman akan bisa terhindar dari namanya serangan layu, busuk daun, ataupun antraknosa. Dan pH tanahnya tidak akan mengalami drop. Nah, itu kuncinya kawan-kawan. Jadi pada intinya untuk musim hujan atau cuaca ekstrim seperti saat ini, yang pertama adalah hindari penyemprian dengan menggunakan pupuk daun. Yang kedua, hindari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan untuk melakukan pengocoran seperti menggunakan NPK 1616 dan lain sebagainya. Yang diperkuat adalah melakukan pengocoran kalsium dan boron untuk tanaman cabai yang sudah berbuah serta ditambah dengan asam humat atau trichoderma. Dan perlu kawan-kawan ketahui, untuk fase pembuahan ini perkuat juga penyemprian dengan menggunakan unsur kalium, kalsium, fosfat, boron. Bisa menggunakan merek dagangnya seperti Kalinet. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kuncinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu rahasia agar tanaman cabai tidak diserang namanya layu, busuk daun, ataupun antraknosa. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.